Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fas. Alhamdulillah pagi-pagi sudah seger sekali ya. Langitnya pun cerah. Saya berharap juga nih keluarga Fas hatinya juga tetap sumringah. Jadi full power dan juga senyum untuk melakukan dan melanjutkan aktivitas di hari ini. Edisi Rabu 22 Februari 2023. Pukul 9 hingga pukul 10 seperti yang kami sudah promokan di awal, bahwa hari ini kita akan ada dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Magelang. Sudah hadir di studio kami Dr. Retno Mratihatadi MHkes selaku narasumber dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak. Alhamdulillah. Sehat ya dokter? Sehat ya. Wah semangat pokoknya. Iya. Dokter Retno, nanti kita akan membahas berkaitan dengan layanan UKP dan juga UKM Balkesmas Wilayah Magelang ya dokter ya. Kita ingatkan lagi sama masyarakat di Kabupaten kalau kita punya Balkesmas yang luar biasa, yang selalu siap sedia untuk melayani masyarakat dokter. Iya. Ya kan? Betul. Oke deh. Kalau kita tahu bahwasanya kan Balkesmas ini sebagai unit pelayanan teknis juga ya dokter ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi mencakup wilayah mana saja sih dokter? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya. Jadi Balkesmas Wilayah Magelang itu punya tugas untuk mendampingi 7 kabupaten kota ya. Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, kemudian Kebumen, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap. Oke. Jadi luas banget ya dok? Ya cukup jauh. PR-nya jadi banyak banget ya dok? Iya. Karena kan memang lagi-lagi Balkesmas itu kan selalu mendahulukan yang namanya edukasi. Betul. Gitu ya dokter ya, sosialisasi. Iya. Nah selama ini untuk opening dulu nih, seperti apa nih jalan-jalan sosialisasi dan edukasi ke masyarakatnya dokter? Ya, sosialisasi edukasi bisa dengan berbagai cara, diantaranya seperti kita ini ya Kak ya. Iya. Kemudian bertemu langsung dengan masyarakat melalui media yang kita punya, dengan Instagram, website, Facebook dan sebagainya seperti itu. Iya. Oke, dan ini sekarang benar-benar ikut teknologi banget gitu Ya, berarti haruslah, ya dok. harus ikut. Harus ikut karena kan generasi penerus bangsa nih yang sekarang lagi milenial lagi hobi banget sama yang namanya sosial media ya dokter ya. Betul. Oke. Dan kalau kita ngomongin di tahun 2023 pelayanannya seperti apa sih nih dokter? Ya, di 2023 kita berupaya untuk meningkatkan dari yang tahun kemarin untuk lebih baik lagi ya. Kita menjangkau sebisa mungkin mengikuti apa ya kebutuhan masyarakat seperti itu Kak. Dan selalu berinovasi juga pastinya. Iya, dan identik sekali kalau Balkesmas itu punya singkatan-singkatan. Iya kan, itu bikin masyarakat langsung tek gitu kan. Iya. Itu Balkesmas pelayanan-pelayanannya wah singkatan-singkatan yang itu biar gampang diingat sih dok. Oke deh, kita bisa bergabung keluarga Fas nanti bertanya dengan narasumber kami Dr. Retno terkait dengan pelayanan teknisnya seperti apa. Terus bisa online nggak sih? Kan tadi dokter bilang ada berbagai cara yang dilakukan dari sosial media dan lain-lain. Anda keluarga Fas nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Sebagai masyarakat Kabupaten Magelang nih yang sudah mungkin hafal banget sama yang namanya Balkesmas gitu ya, itu identik banget dengan paru-paru. Terus ada juga yang identik dengan kewarasan. Itu mungkin boleh di-spill nih dokter buat milenial yang sekarang kan mungkin agak belum begitu lupa ya. Oke, monggo dok. Iya, baik. Kalau dulu kenalnya memang kewarasan ya. Karena kenapa? Karena lokasinya ada di daerah Kewarasan. Jadi saya baca-baca memang kewarasan dulu dari bahasa Jawanya kesehatan atau kewarasan itu suatu kampung yang dibangun ketika masa tahun 32-an ya, masa krisis ekonomi dulu, ada penyakit pes ya. Jadi di situ dibangun suatu kampung untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, Balkesmas Wilayah Magelang dulu namanya BP4. Itu wilayahnya kan ada di Jalan Sumbing nomor 2, yaitu di daerah Kewarasan. Makanya dikenal juga dengan Kewarasan. Seperti itu, Kak. Oke, jadi agak nyambung gitu ya. Iya, nyambung. Agak nyambung gitu. Itu harapan ya. Harapan biar masyarakat lebih sehat gitu. Iya. Oke, jadi mungkin kalau masyarakat Magelang yang udah lama tinggal di sini begitu lebih mengerti BP4 gitu ya dokter ya. BP4 dulu namanya ya. Dan sekarang juga bukan hanya paru aja tapi ya dok yang jadi memang sejarahnya agak panjang ya. Ini dulu dari BP4 ya,
dengan SK Kemenkes, kemudian Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru ya. Kemudian ada perubahan lagi, dilimpahkan ke Kota Magelang sempat ya dengan SK Wali, kemudian diubah lagi menjadi BP4 Magelang menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi dengan SK Gubernur. Jadi mengalami beberapa perubahan ya. Kemudian ada perubahan tupoksi lagi menjadi akhirnya di tahun 2017 itu menjadi Balkesmas ya, Balai Kesehatan Masyarakat, yang ada wilayahnya itu Magelang Kota, Kabupaten Magelang, kemudian Purworejo, kemudian Kebumen, Cilacap. Namun sebelumnya di tahun 2008 wilayah kita juga beda lagi nih Kak. Ada Magelang, kemudian Kodia Magelang, dulu kan masih Kodia ya. Kabupaten Purworejo, Wonosobo dulu masuk. Banjarnegara, Kebumen, Cilacap, Purbalingga dan Banyumas ya. Nah, 10 Januari BKPM Magelang pindah dari gedung lama, kemudian pindah ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang ini. Jadi memang ada pembentukan gedung baru ya, pindah dari daerah Kewarasan itu Jalan Sumbing menuju ke Jenderal Sudirman itu di tahun 2009 Kemudian tahun 2017 BKPM, BP4 jadi BKPM di 2017 jadi Balkesmas. Iya. Ini lebih didengar di masyarakat lebih gampang nyantolnya ya, Balai Kesehatan Masyarakat. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang langsung dari provinsi ini ya dokter. Iya, jadi ini merupakan UPT-nya provinsi, UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi, di mana memiliki 7 UPT. Ya, 5 diantaranya adalah Balkesmas. Salah satu posisinya ada di Kota Magelang dengan wilayahnya seperti tadi itu. Iya, ini lebih terfokus ya kalau sekarang ya dokter, tidak seperti yang sebelumnya kan luas sekali gitu ya. Oke, baik. Dan sebelum nanti kita akan bergabung dan juga keluarga FAS bisa bertanya langsung dengan narasumber, kita juga mau tahu di 2023 visi misi Balkesmas seperti apa gitu. Ada perubahan apa lagi atau ada inovasi apa lagi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau kita udah dengar iklannya itu kan ada Oke Balkesmas. Nah, itu apa? Nanti boleh tanya sama Dokter Retno ya. Kita break dulu ya dokter. Kasih waktu juga untuk informasi yang mau lewat. Keluarga FAS, kami ingatkan kembali, Anda bisa bergabung bertanya langsung lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM untuk Anda keluarga FAS. Reni masih hadir di Dialog Kesehatan bersama dengan Balkesmas Magelang. Dan kali ini kita akan berdialog bersama dengan Dr. Retno Meratihatani MHkes. Masih berkaitan dengan Balkesmas wilayah Magelang keluarga FAS. Upaya kesehatan masyarakat ya seperti apa begitu ya. Dan tentu di tahun 2023 ini ada inovasi yang menarik yang selalu dilakukan dalam rangka mempermudah proses layanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat. Nah, Dr. Retno tadi sudah menjelaskan terkait dengan 2023 pelayanannya gitu ya, secara singkat. Nah, sekarang akan dibahas lebih dalam visi misi Balkesmas di tahun 2023 ini seperti apa dokter? Banyak inovasi pastinya. Iya, Kak Reni. Jadi kalau visi misi kan nggak geser ya, tetap visinya menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan upaya kesehatan masyarakat yang mandiri di wilayah kerja. Sedangkan misinya mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, cepat, akurat, dan terjangkau, meningkatkan SDM yang kompeten, akuntabel, yang berorientasi pada pelanggan sesuai etika profesi, fasilitas dan koordinasi perbekalan kesehatan, melaksanakan surveillance dan penelitian bidang kesehatan, dan meningkatkan kerjasama dan upaya pemberdayaan jejaring dan pihak terkait lainnya. Itu visi misinya Balkesmas. Belum berubah. Itu selalu menjadi bahan untuk berinovasi pastinya dokter. Iya, kalau lagi-lagi memang mengedepankan untuk prepare gitu ya. Jadi jangan sampai sakit dulu begitu ya dokter. Karena lagi-lagi memang Balkesmas itu luar biasa. Jadi masuknya ke masyarakat itu memberikan edukasi dulu awalannya dokter. Iya.
Jadi memang promotif preventif kita memang harus kedepankan ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Memang walaupun kita juga ada upaya pelayanan pengobatan. Benar. Seperti itu Kak. Oke. Kalau untuk bentuk layanan masyarakat, layanan kesehatan ini seperti apa nih dokter? Jadi layanan kesehatan kita ada yang untuk masyarakat atau upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Yang untuk masyarakat itu bisa berupa seperti kegiatan ini ya, promosi, kemudian pemberdayaan masyarakat, advokasi, kemudian ada gerakan masyarakat hidup sehat, upaya kesehatan keluarga dan gizi, penyakit menular tidak menular, kemudian konsultasi berhenti merokok, kesehatan lingkungan, holistic care, hipnoterapi, kemudian vaksinasi seperti itu juga kita lakukan. Kita masih selalu memberikan dukungan kepada program pemerintah pastinya ya. Iya, seperti itu. Itu yang upaya untuk masyarakat ya. Sedangkan yang upaya untuk perorangan, jadi karena upaya untuk masyarakat kita kan bisa dengan jarak jauh, bisa dengan dekat masyarakat langsung. Karena itu kita punya wilayah kerja, kadang ketemu dengan kelompok masyarakat seperti itu atau perorangan. Sedangkan upaya kesehatan perorangan yang kita layani di kantor. Jadi kita memberikan layanan langsung ke pasien, ada spesialis paru di sana, ada poli umum, poli gizi, ada radiologi, ada VCT untuk layanan HIV Kak. Kemudian laboratorium, farmasi, rawat inap, medical check up. Juga ketika pandemi kemarin kita UKM dan UKP ya ada ladosi layanan pendampingan isolasi mandiri. Dan kita juga punya holistic sowan ya. Nah itu. Jadi memang banyak sekali nama-nama yang melekat di hati kita gitu kan, benar karena pelayanannya itu luar biasa. Jadi selain memberikan edukasi ke masyarakat, ini juga selalu mendampingi ya dokter ya. Jadi nggak lepas aja, tetap pasien didampingi oleh dokter spesialis gitu dokter. Iya, bisa dokter spesialis atau nakes yang lain. Oke, baik. Dan keluarga FAS, Anda bisa bergabung kembali. Kami ingatkan untuk bertanya langsung, mungkin biar lebih jelas nih, karena kemarin-kemarin kan ngertinya cuma buat periksa, terus cek lab aja gitu ya. Tadi dokter juga menyebut ternyata ada rawat inap juga di sana. Iya. Apakah ini juga melayani untuk vaskes BPJS, dokter? Iya, kami melayani BPJS yang rawat inap, IGD rawat inap, dan layanan dokter paru juga kami layani seperti itu. Oke, baik. Jadi nggak fokus hanya ke konsultasi aja gitu ya? Iya. Dan ini menyakup semuanya. Iya. Baik. Dan untuk layanan-layanan baru seperti apa nih dokter di Balkesmas Magelang? Jadi sebenarnya di tahun 2022 kita sudah ada ya daftar antrian online Balkesmas. Jadi disingkat menjadi Daun Emas. Nah, jadi ini itu bisa. Jadi bisa ini ya, daftar dulu dari rumah ya sebelum berangkat. Dan ini juga sudah dilekatkan dengan aplikasinya Dinkes yang namanya Paijo GR. Kalau mau buka Paijo GR, nanti di situ juga ada Daun Emas. Atau bisa langsung buka webnya Balkesmas Magelang. Nanti dibuka, di situ ada Daun Emas, klik aja nanti terus daftar. Oke, baik ya. Tadi juga kalau keluarga FAS dengar di iklannya begitu ya, Anda tidak perlu login gitu untuk yang itu untuk yang fasilitas konsultasi online ya. Ada namanya Oke Balkesmas. Jadi di akhir tahun 2002 kita launching namanya Oke Balkesmas. Ini singkatan dari online konsultasi Balkesmas wilayah Magelang. Jadi selain setelah pandemi kita memang butuh konsultasi jarak jauh. Seperti ladosi kemarin kita kan juga mendampingi jarak jauh seperti itu. Ini adalah upaya supaya kita juga bisa memberi penerangan pada masyarakat, konsultasi secara online dan gratis. Di situ karena kan sekarang banyak berseliweran hoax masalah ini ya, informasi kesehatan. Jadi masyarakat bisa tanya, klik aja di okb.dinkesjatengprof.go.id, di situ tanpa login, atau bisa juga masih hidup ini okebalkesmas.com, itu juga langsung bisa. Masih bisa gitu ya. Jadi langsung memang tanya nggak usah bingung lagi ketika memang ada pertanyaan yang sangat mendesak ya dokter. Itu bisa dilakukan melalui online. Oke. Kalau misalnya Anda masih bingung, tinggal aja googling ya website dari Balkesmas wilayah Magelang. Itu sudah ada dan tinggal diklik saja, nanti ada ikuti langkah-langkah selanjutnya begitu ya dokter ya. Oke, baik. Anda juga bisa sekarang mumpung ada dokter Retno loh di Fast FM, jadi langsung bertanya, nggak
usah antri. Nggak usah antri. Biasanya kalau di Balkesmas nunggu dokter ya. Oke deh, 3143330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Dokter, kalau misalnya ini ada pertanyaan juga yang datang dari pendengar kami yang ada di Magelang. Dokter, kalau untuk layanan berhenti merokok, apa masih bisa dilayani sampai dengan saat ini? Iya, bisa. Silakan aja datang mendaftar ya. Nanti ada tim kami yang melayani di sana. Oke. Dan itu memang harus rutin begitu dokter? Ya, nanti biasanya petugasnya itu akan wawancara juga dan sebagainya. Kalau perlu di hipnoterapi dan sebagainya akan dilihat lagi gitu ya. Dan seberapa kuat sih keinginannya? Iya, yang penting memang adalah keinginan yang kuat itu yang akan menolong ya. Akan menolong seseorang bisa lepas dari ketergantungan itu rokok. Oke, yang mau ikut gabung lewat 314330 boleh kita angkat telepon dokter untuk bertanya langsung ya. Assalamualaikum, selamat pagi Fas FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana nih? Iya, saya dengan Bapak Pujianto di Magelang. Oh iya, Pak Pujianto, kita sedang dialog dengan Balkesmas nih, Bapak. Iya, dulu saya pernah menanyakan terkait dengan berhenti merokok. Nah, ini rokok lagi dokter. Saya pernah mencoba untuk berhenti, tapi karena gimana ya, teman-teman banyak yang rokok, jadi saya ikutan lagi nih dong. Aduh, susah sekali untuk bisa untuk berhenti total itu. Habis pulsanya mungkin dokter. Iya. Ini Pak Pujianto yang ada di Magelang habis pulsanya. Nanti mungkin bisa dilanjut Pak, bisa didengerin nih langsung penjelasan dari Dokter Retno ya. Baik Pak Pujianto, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan saja Bapak mendaftar di Balkesmas wilayah Magelang, datang saja, nanti akan ketemu dengan tim. Biasanya tim itu akan ngajak Bapak ngobrol dengan rileks. Akan digali lagi kemauannya seberapa dan juga diingatkan bahaya merokok dan sebagainya. Nanti dari di situ karena cara berbicaranya mungkin enak ya. Jadi bisa menggali lebih dalam lagi, meningkatkan bagaimana lebih semangat untuk bertekad berhenti merokok, dan bila perlu juga ada tenaga hipnoterapi di tempat kami. Ini biar memudahkan terapi sih pastinya gitu ya, biar masuk sugestinya dokter. Iya, betul. Dan tapi boleh nih dokter, ketika seperti tadi kasus Pak Pujianto atau mungkin yang lain yang ingin berhenti merokok, kalau misalnya pas lagi konsultasi boleh didampingi dong dokter dengan keluarga? Iya, boleh didampingi, tetapi pada akhirnya nanti kan tetap dari individu itu pun juga ya. Memang diperlukan kerjasama dengan keluarga juga untuk bisa berhenti merokok. Support system ya dokter? Support system sangat diperlukan. Baik, jadi ini bukan hanya terkait dengan kebiasaan merokok aja, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu kesehatan lain bisa dong dokter untuk konsultasi? Iya. Berarti ya oke deh. Ini kembali ada pertanyaan yang masuk di 081578709640. Selamat pagi dari Pak Joni yang ada di Magelang. Balkesmas bisa nggak sih untuk layanan rujukan BPJS untuk layanan poli selain paru-paru? Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Puji ya. Bapak Joni. Bapak Joni, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi karena sekarang kami dokter spesialisnya baru dokter spesialis paru. Jadi kami baru bisa menerima rujukan untuk dokter spesialis paru. Iya, penyakit paru. Kalau yang dengan BPJS seperti itu. Ya, baik. Tapi ini nanti bisa lebih lanjut. Anda bisa langsung tanya lewat layanan telepon juga yang disediakan oleh Balkesmas wilayah Magelang ya, atau buka webnya ya dokter ya, silakan aja di Balkesmas wilayah Magelang ya. Dan terima kasih yang sudah ikutan bergabung kembali. Ini ada pertanyaan juga, apakah juga melayani konsultasi untuk anak-anak dokter? Terima kasih. Iya, jadi kami memang ada pelayanan itu tidak hanya orang dewasa, juga ada pelayanan untuk anak. Memang ada pelayanan seperti itu. Memang kami sempat ada dokter spesialis anak, sementara jeda, tetapi layanan untuk anak masih ada. Di situ ada pelayanan gizinya juga, tumbuh kembangnya juga ada. Jadi kan kadang masyarakat itu lupa memantau ya. Kalau berobat di Balkesmas pasti dilihat status gizinya anak. Benar. Nanti juga dikasih tahu kalau dia kurang, nanti diinfokan makanya sebaiknya bagaimana, porsinya apa, kondisi status gizinya sekarang bagaimana, apakah dia gizi kurang. Kalau kurang dikasih tahu supaya nanti
nggak telat, nggak jadi stunting gitu. Iya, itu PR soalnya ya. Jangan sampai kita fokusnya ke satu penyakit tapi stuntingnya lupa. Iya, kadang kan gini, datang dengan TB misalnya ya, datang dengan TBC, tapi ternyata ya ini berkaitan antara TBC dan gizi dan pertumbuhan. Benar. Jadi saling mengganggu lah. Okay. Satu terganggu lah, semua terganggu, makanya harus diselesaikan semua. Karena mungkin saja berawal dari status gizi tadi yang kurang ya dokter ya. Terus kena penyakit, tumbuh kembangnya terganggu, atau penyakit dulu, terus status gizi kan itu sangat berkaitan ya dokter ya. Betul. Jangan sampai nanti generasi penerus bangsa Indonesia ini mengalami stunting tadi yang dikhawatirkan oleh pemerintah, karena ini adalah tugas bersama ya dokter. Betul. Jangan sampai status gizi dari anak-anak Indonesia ini berkurang di bawah angka yang seharusnya gitu ya. Baik, kita masih menanti kebersamaan Anda keluarga FAS lewat 3143330 dan juga via WhatsApp di 081578709640. Balkesmas ini juga melayani pemeriksaan medical check up ya dokter. Betul. Bagi masyarakat umum dan juga instansi. Nah, ini mungkin boleh informasi dokter jika instansi ingin melakukan medical check up seperti apa? Iya, jika Bapak Ibu ingin melakukan medical check up, silakan saja datang ke tempat kami, ada paket-paketnya di sana. Jadi di tempat kami ada USG, ada laboratorium lengkap, ya, ada radiologi, kimia darah dan sebagainya. Dan ini tinggal dikoordinasikan aja gitu ya. Betul. Dokter ya. Baik, jadi ini bisa masyarakat umum dan juga instansi. Kita break lagi, dokter, kasih informasi yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, kami masih nantikan lewat 3143330 dan juga via WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 FAS FM Magelang.